Oke, teman-teman, kita berarti sekarang akan mulai untuk input transaksinya ya ke dalam Accurate. Nah, teman-teman bisa klik download dulu untuk file yang Moonlight and Sunrise Co ini. Nanti jangan lupa di rename ya teman-teman jadi Moonlight and Sunrise Co underscore nama underscore name. Oke, kalau misalkan kalian mau pakai file sendiri yang udah kalian pindahin ke USB itu juga boleh ya, jadi nggak wajib dari sini. Tapi bagi teman-teman yang kemarin belum sempat pindahin filenya, jadi kalian cukup untuk download ini aja ya. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman. Kita buka dulu Accurate-nya. Oke, nah karena kita mau input transaksi dan database perusahaannya udah pernah kita buat di Kamis kemarin, jadi kita bisa klik yang Open Existing Company. Terus kita klik yang titik 3. Terus pilih yang This PC. Bagian tadi teman-teman download. Kalau misalkan teman-teman pakai file USB, ya kalian juga ingat ya, kalian simpannya di mana. Pilihnya yang USB kalian punya, oke? Sekarang kita klik download, terus klik yang Moonlight and Sunrise Co setup only yang ini ya. Terus kita klik open. Kita klik OK. Nah, ketika login, user ID dan passwordnya itu sama ya, sama-sama supervisor. Jadi kalian tinggal Ctrl copy, Ctrl C plus Ctrl V. Kita klik OK. Nah, teman-teman, pas kalian masuk ke Accurate, ini kan munculnya kayak gini ya. Nah, di sini ada tulisan reminder, receivable due sama payable due. Nah, ini tuh ngejelasin tentang kemarin yang udah kita buat nih. Ya, teman-teman, pas kemarin di sini, oke, sorry, salah. Nah, di sini dijelasin ada apa ya, kayak semacam reminder kalau kita ada piutang sebesar 150 juta karena kan udah kita input ya kemarin teman-teman di ketika kita mau input customer itu kan juga ada opening balance-nya. Nah, ini nunjukin berapa sih piutang kita sekarang 150 juta. Terus berapa sih utang yang kita punya sekarang 50 juta. Ini kan udah kita input kemarin pas kita isi data vendor. Nah, kayak gitu. Inilah gunanya Accurate ya teman-teman, dia bisa memberikan reminder kepada perusahaan tentang piutang dan utang yang dimilikinya. Nah, karena kalau gitu kita masuk ke transaksi aja ya. Caranya teman-teman bisa klik General Ledger, terus teman-teman bisa pilih yang Journal Voucher. Oke, kita klik ya. Nah, sebelumnya ini kan teman-teman udah input ya yang kemarin. Ketika kita di setup kan nggak bisa isi data fixed asset tuh sama accumulated depreciation. Nah, udah kita pindahin juga saldo fixed assetnya, saldo ACC depre, sama udah kita pindahin nih OBE ke RE-nya. Makanya nilai OBE-nya udah 0 ya, udah pindah semua nilainya ke RE. Nah, sekarang kita mau lanjut ke transaksi yang selanjutnya ya. Kita ubah voucher number-nya jadi 1015. Terus kita ubah juga tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi 1 Juli 2022. Kita ubah dulu ya teman-teman jadi 1 Juli 0107 2022. Untuk description-nya kita bilang aja melakukan pembayaran terhadap bunga pinjaman. Ctrl C, Ctrl V aja ya, melakukan pembayaran bunga pinjaman. Dan di sini juga melunasi pokoknya ya. Coba kita baca dulu ya soalnya teman-teman. Tanggal 1 Juli 2022, perusahaan melakukan pembayaran terhadap bunga pinjaman melalui transfer Bank ABC. Nah, di sini artinya kita melakukan pembayaran terhadap utang bunga ya. Dan bayarnya itu melalui Bank ABC. Selain itu perusahaan juga melunasi pokok pinjaman, di mana 70%-nya melalui transfer Bank Summer, sisanya secara tunai ya, berarti 30%-nya tunai. Nah, kalau kayak gini berarti kita kan pertama nih, kita bedah dulu ya kalimat yang pertama dibilang katanya kita melakukan pembayaran terhadap bunga pinjaman. Berarti kan utang bunga bank gitu ya teman-teman. Utang bunga bank, terus kreditnya berarti akan mengurangi bank ABC kita kan. Nah, kita lihat nih, kemarin kita kan udah hitung.
utang bunga bank ABC. Utang bunga bank ABC kita itu kan 50.000 ya teman-teman. Berarti karena utang berkurang, utang ada di sebelah debit ya. Jadi kita klik utang bunga bank ABC sebesar 50.000 ya. Yang ini nih teman-teman. Utang bunga bank ABC 50.000. Isi 50.000. Terus debitnya berarti kan kita debitnya kan berarti kita bayarnya melalui bank ABC. Jadi kita kreditnya bank ABC. Nah, jangan lupa untuk enter terus panah ke atas supaya debit dan kreditnya balance ya teman-teman. Kalau udah, kita bisa klik save and ini ada 2. Perusahaan juga melunasi pokok pinjaman, di mana 70% melalui bank Samar, sisanya secara tunai. Berarti kita enter lagi ya. Dia bilang melunasi pokok pinjaman. Oh, berarti utang bank ABC-nya berkurang di sebelah debit ya teman-teman. Utang bank ABC-nya. Nah, kita lihat nih. Utang bank ABC. Utang bank ABC di soal ya teman-teman, itu ada angkanya kalau nggak salah 10 juta. Jadi kita isi 10 juta. Ya di sini kan nggak dibilang dilunasinya berapa, jadi kita anggap dilunasi semuanya 10 juta di sebelah debit. Terus kreditnya itu adalah 70% bank Samar, berarti bank Samarnya di kredit ya, berkurang di sebelah kredit sebesar 70%. 70% dari 10 juta berarti 7 juta ya teman-teman. Terus sisanya secara tunai, berarti kas tunai kita berkurang di sebelah kredit sebesar 3 juta. Nah, dengan demikian debit kreditnya udah balance, berarti kita tinggal save and new. Oke, lanjut nih teman-teman, kita ke tanggal 2 Juli 2022. Kita ubah dulu tanggalnya 0207/2022. Di sini dibilang kalau Moonlight and Sunrise Co itu menerima pelunasan dari Marky Ramone sebesar 45% dari piutang yang dimiliki oleh Marky Ramone. Piutang Marky Ramone berarti kan ini transaksi pelunasan dari piutang pelanggan ya teman-teman. Kalau piutang kita dilunasin berarti kan piutangnya berkurang. Piutang berkurang di sebelah kredit. Nah, katanya pelunasan ini tuh melalui bank ABC sama bank Samar. Gitu ya. Jadi pelunasan piutangnya itu 45% di mana dilakukan melalui bank ABC dan sisanya melalui bank Samar. Sebenarnya teman-teman tuh bisa ngecek data customer kayak piutangnya tuh ada berapa dari sini ya. Jadi dari list terus customer kita bisa ngeliat nih mereka saldo piutangnya tinggal berapa gitu. Nah, ini aku coba besarin dulu. Oke, tadi kan kita ngomongin Marky Ramone ya 17,5 juta. Nah, katanya tuh yang dilunasin itu adalah 45%-nya ya teman-teman. 45%-nya. Nah, ini bentar ya. Kita balik lagi ke jurnal karena kita kan udah tahu nih piutang Marky Ramone itu 17,5 juta. Kita balik lagi ke jurnalnya. Oke, berarti piutang berkurang 17,5 juta tapi mesti dikali 45% dulu ya karena kan yang dilunasin itu cuma 45%. Jadi kita coba hitung 17,5 juta kita kali sama 45%. Oh, berarti yang dilunasin itu 7,875 juta. Oke. Oke. 7,875 juta. Ini kita bilang aja ya pelunasan dari Marky Ramone sebesar 45%. Kita copy aja teman-teman. Oke. Ya. Piutang berkurang. Terus transfer dari bank ABC sama bank Samar, berarti bank ABC-nya bertambah di sebelah debit. Angkanya ntar dulu ya. Terus bank Samarnya juga bertambah di sebelah debit. Kreditnya adalah piutang karena piutang kita berkurang. Ya, dimana subsidiary ledger-nya kita isinya Marky Ramone ya, karena ini piutang dari Marky Ramone yang dilunasin. Oke. Nah, tadi kan kita udah dapat nih angkanya 7875. Kita isi aja ya 7875.
Terus di sini dibilang katanya 30%-nya itu Bank ABC. 30%-nya Bank ABC, jadi kita kali lagi. Kita kali sama 30%. Oke, berarti Bank ABC itu 2362500. Ya, berarti Bank Samar tuh sisanya. Bank Samar itu sisanya, jadi ini kita bagi 30, kita kali 70. 5512500. 55125. Dengan demikian, debit kreditnya udah balance ya teman-teman. Bank ABC bertambah, Bank Samar juga bertambah di sebelah debit. Kreditnya piutang usaha ya, karena piutang kita dilunasi. Kalau gitu kita bisa save and new. Oke, kita lanjut ya ke tanggal 3 Juli 2022. Kita ubah dulu ya tanggalnya jadi 03/07/2022. Di sini kita baca ya soalnya Dep Wahana melakukan pemesanan untuk konsultasi investasi dan portofolio. Dep Wahana melakukan pelunasan melalui transfer Bank ABC, Bank Samar, sisanya tunai. Nah, teman-teman kalau misalkan kita baca kayak gini kan kelihatannya kayak dia cuma melakukan pembayaran gitu ya. Perusahaan belum dibilang udah melakukan pelunasan. Nah, tapi kalau di accurate ini, soal yang ini kita anggap aja kalau misalkan udah dilakukan pelunasan, berarti itu teman-teman kalau misalkan dibilang customer udah melakukan pelunasan kayak gini secara full ya, apalagi itu udah bisa langsung kita anggap aja sebagai pendapatan ya. Jadi ini anggapnya perusahaan juga udah menyelesaikan jasanya. Ketika dia melakukan pemesanan, langsung diselesaikan jasanya juga sama perusahaan. Seperti itu ya teman-teman. Nah jadi kalau kayak gini kita bilang aja pendapatan untuk konsultasi investasi dan portofolio. Ya, pendapatan atas konsultasi investasi dan portofolio. Oke. Untuk account number-nya, oke. Berarti debitnya kan dibilang transfernya Bank ABC, Bank Samar, itu sisanya tunai. Berarti kan Bank ABC kita bertambah di sebelah debit, angkanya entar dulu ya. Terus Bank Samar juga kita bertambah di sebelah debit. Terus tunai ya sisanya, pas tunai. Kreditnya itu pendapatannya atas konsultasi, investasi, dan portofolio. Jadi kita pilih ini ya teman-teman. Oke. Nah, angkanya untuk pendapatannya itu kan 10.500.000, dimana 40%-nya berarti kita hitung ya teman-teman bareng-bareng. 10.500.000 kita kali sama 40%, itu dapat 4.200.000. Jadi Bank ABC bertambah 4.200.000. Oke, kelebihan angkanya. Terus Bank Samar itu 30%, 3.150.000. Nah, ini coba kita lihat ya. 10.500.000, dimana 40%-nya itu didapetin dari Bank ABC, terus 30% ditransfer dari Bank Samar, berarti kan sisanya kas tunai ini kan 30% ya, 100 dikurangi 40 dikurangi 30, berarti kas tunai ini juga 30%, berarti otomatis angkanya sama dong sama Bank Samar yang tadi kita cari kan. Jadi kas tunainya juga kita isi 3150.000. Nah, kreditnya berarti 10.500.000. Oke, demikian debit kreditnya balance ya. Kita klik save and new. Oke, terus di tanggal 3 Juli ini udah selesai. Sekarang kita ke tanggal 5 Juli. Dibilang Moonlight and Sunrise Co. melakukan pelunasan utang kepada salah satu pemasok. Oke, jadi perusahaan kita melakukan pelunasan utang ya kepada PT Samanta dan menyisakan utangnya menjadi sisa 3 juta. Lunasannya ini dilakukan melalui transfer Bank ABC. Kita ubah dulu ya tanggalnya jadi 5 Juli 2022. Belum melakukan pelunasan utang kepada salah satu pemasok yaitu PT Samanta. Itu ya, kita copy aja terus kita paste. Utang kita berkurang di sebelah debit.
Terus kreditnya itu berarti Bank ABC ya. Bank ABC kita berkurang di sebelah kredit. Nah, ini kan teman-teman sebenarnya tadi udah cari nih angkanya ada di sini nih. Ya kan? Tapi kita bisa ngeliat nih untuk datanya itu maksudnya list utangnya ya. Jadi kita bisa ngeliat utangnya si PT Samanta tuh berapa. Caranya ke list, terus vendor. Nah, teman-teman bisa lihat nih utangnya PT Samanta itu 5 juta. Sedangkan tadi kita mau bayar untuk menyisakan utangnya menjadi sisa 3 juta. Jadi yang kita bayar itu 2 juta ya teman-teman. Di PT Samanta kan 5 juta utangnya. Kita mau bayar hingga utangnya itu tersisa 3 juta. Ya, jadi kita bayarnya 2 juta dong teman-teman. Ya kan? Berarti karena utang kita berkurang di sebelah debit ya. Utang usaha sebelah debit sebesar 2 juta. Subsidiary ledgernya kita isi PT Samanta ya. Terus kita enter. Kreditnya itu Bank ABC ya teman-teman, karena kan kita bayarnya pakai Bank ABC. Bank ABC kita berkurang. Jangan lupa enter panel atas. Terus kita klik save and new. Oke, yang tadi udah ya. Coba kita cek lagi tanggalnya. Oke, kita lanjut ke tanggal 7 Juli 2022. Di tanggal 7 Juli 2022 ini kita perusahaan menerima pesanan untuk konsultasi tata kelola perusahaan dan teknologi untuk tanggal 20 Juli nanti dari Bob Bulldog. Nah, kalau kayak gini udah jelas ya teman-teman. Berarti tuh cuma diterima pesanan, tapi penyelesaian jasanya tuh tanggal 20 Juli. Ya, untuk customer yang namanya Bob. Bob Bulldog itu memberikan uang panjar. Untuk teman-teman yang belum tahu, uang panjar itu uang muka ya teman-teman. Nah, dia kasih uang panjar senilai 15 juta tunai. Dimana uang muka ini adalah 30% dari total pelunasan keseluruhan. Jadi kita jurnalin dulu ya. Ini kan tanggal 7 Juli 2022. Kita menerima uang muka ya ini. Menerima uang panjar. Menerima uang panjar atau uang muka dari Bob Bulldog. Nah, kalau kita menerima uang muka berarti kan debitnya cash ya. Kita menerima kas tunai sebesar 15 juta. Kreditnya berarti ya pendapatan diterima dibuka sebesar 15 juta. Nah, debit kreditnya balance ya teman-teman. Enter terus panel atas save and new. Oke, kita selesai sama yang tanggal 7 Juli ini. Lanjut ke tanggal 8 Juli. Perusahaan melakukan pembayaran utang yang dia miliki kepada PT Bele. Jadi dia ngelakuin pembayaran utangnya kepada PT Bele. Pembayaran ini dilakukan perusahaan melalui transfer Bank ABC dan Bank Samer. Berarti utang berkurang di sebelah debit, kreditnya adalah Bank ABC sama Bank Samer ya. Gitu. Nah, sekarang kita mau tahu nih berapa sih utang kita ke PT Bele sama nih kayak yang tadi. Ini kan vendor ya. Nah, kita coba lagi ya caranya ke list, terus pilih yang vendor. Nah, tadi nih PT Samanta udah bener ya vendor kita utangnya berkurang 3 juta. Kan tadi di soal dibilang mau berkurang. Jadi dibilang utangnya itu mau desain 3 juta. Jadi bener ya sisa 3 juta utang kita. Nah, PT Bele nih sekarang. Sekarang tanggal 8 Juli. Katanya dilunasin utangnya kepada PT Bele. Karena nggak dibilang mau dilunasin berapa, kita anggap kita lunasin semuanya ya. Nah, berarti utang kita kan berkurang nih. Kita ubah dulu ya tanggalnya jadi tanggal 8 Juli. Pembayaran utang yang dimiliki kepada Bele. Lakukan pembayaran utang yang dimiliki kepada PT Bele. Isinya itu aja ya. Account numbernya kita isi kan utang usaha ya. Utang usaha kita berkurang di sebelah debit kayak yang tadi udah aku bilang. Sebesar 5 juta ya teman-teman. Kan tadi kita udah lihat ya utang di PT Bele itu ada 5 juta. Kita isi debitnya 5 juta. Subsidiary ledgernya kita isi yang PT Bele. Enter, terus mengurangi Bank ABC sama Bank Samer kita sebesar 2/3. Ya berarti ini 2 juta.
Bank ABC 2 juta, Bank Samar 3 juta ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak tahu caranya, ini kan dibilang katanya pembayarannya itu melalui Bank ABC sama Bank Samar dengan perbandingan 2:3. Berarti caranya 2/5 untuk yang Bank ABC kita kali sama 5 juta. Ini 2 juta gitu ya teman-teman. Begitu pula untuk yang Bank Samar, berarti 3/5 dikali sama 5 juta, jadi hasil 3 juta. Nah untuk Bank ABC kan 2 juta. Terus Bank Samar 3 juta. Enter, nah atas. Dengan demikian debit kreditnya sudah balance. Save and new. Ini tadi kita highlight aja ya, sebagai penanda kita udah ngejurnal yang itu. Terus sekarang tanggal 10 Juli 2022. Kita baca dulu soalnya. Perusahaan menerima pesanan untuk konsultasi teknologi dari salah satu konsumen, yaitu Jack Lepote. Nah, tarif konsultasi teknologi itu 25 juta. Tapi karena jarak perusahaan sama si Jack ini jauh, jadi tarifnya dinaikin sama perusahaan 15%. Nah, Jack melunasi tagihan melalui tunai. Nah, ini dibilang kan Jack melunasi tagihan. Kalau udah kayak gini itu udah dianggapnya perusahaan udah ngelakuin ininya ya, udah ngelakuin jasanya. Jadi kita bisa langsung anggapnya sebagai pendapatan aja. Ya, pendapatan untuk konsultasi teknologi. Nih, dia melunasi tagihan melalui tunai sama Bank Samar, di mana pelunasan melalui tunai itu lebih besar, 1,95 juta dibandingkan Bank Samar. Nah, ini nanti perhitungannya udah aku bikin ya, teman-teman. Ntar aku jelasin. Kita ubah dulu tanggalnya jadi 10 Juli 2022. Pendapatan atas konsultasi teknologi. Pendapatan untuk konsultasi teknologi. Sebenarnya teman-teman nanti kalau kuis sama ujian, kalau kalian ngerasa nggak akan keburu isi description, nggak usah diisi, nggak apa-apa ya. Oke, ini karena latihan kita isi aja, tapi nanti pas kuis sama ujian teman-teman nggak perlu isi description ya. Ini sifatnya opsional, tapi date itu harus kalian ganti sesuai dengan tanggal transaksinya, oke? Supaya nanti pas profit and loss-nya kalian nggak salah. Cuman ya emang nggak dilihat sih profit and loss-nya nanti pas ujian. Yang penting tanggal transaksinya benar, terus debit kreditnya benar, angkanya benar, gitu ya. Nah ini dibilang kita melakukan jasa ya. Kita anggapnya kita udah melakukan jasa karena dia udah melunasi tagihannya kayak gitu. Berarti untuk tanggal 10 Juli ini debitnya kan pelunasannya melalui kas tunai sama Bank Samar ya. Jadi kita debitin kas tunai. Angkanya ntar Bank Samar juga karena pelunasannya lewat 2 itu, kreditnya itu langsung kita anggap sebagai pendapatan atas konsultasi teknologi. Nah untuk angkanya ini aku coba jelasin ya. Bagi teman-teman yang udah ngerti cara nyari angkanya, boleh di skip aja ya sampai ke next transaksi. Ini aku mau jelasin untuk teman-teman yang masih belum paham. Nah ini coba kita lihat ya teman-teman. Kan dibilang Jack Lepote melunasi. Oke, sorry, sebelum ini aku mesti jelasin dulu ya. Kan dibilang katanya tarif konsultasi teknologinya itu emang 25 juta. Tapi karena jarak yang jauh, maka tarifnya dinaikin nih sama perusahaan. Jadi yang tadinya 25 juta harus dikali dong 115% buat dapetin tarif yang dikenain sama Moonlight and Sunrise ke si Jack. Nah tarif yang dikenain itu jadinya 28,75 juta. Kita isi dulu ya, pendapatan konsultasinya 28,50. Oke. Nah, sekarang kita mau cari berapa sih nominal kas tunai sama Bank Samarnya. Nah, di sini dibilang Jack Lepote melunasi tagihan melalui tunai dan transfer Bank Samar. Yang mana pelunasan melalui kas tunai lebih besar. Jadi kas tunai ini lebih besar 1,95 juta dibandingkan Bank Samar. Nah, kita bikin dulu ya persamaan matematikanya. Jadi begini, artinya Jack harus melunasi perusahaan sebesar
tagihannya kan 28,75 juta. Ini yang tadi udah kita hitung ya teman-teman di sini. Caranya 25 juta kita kali 115%. Hasilnya segini. Oke, kalau udah kita bikin, berarti kan Jack melunasi melalui tunai dan bank. Tunai plus bank sama dengan 28,75. Ini kita bikin persamaan matematikanya ya, kayak dulu pas di SMA. Kita bikin persamaan matematikanya T plus B sama dengan 28,75 juta. Sekarang kita baca lagi. Pelunasan melalui kas tunai itu lebih besar 1,95 dibandingkan bank samar. Berarti tunai itu lebih besar 1,95 juta dibandingkan bank samar. Berarti kan harus ditambahin ya. Pelunasan melalui bank itu 1,95 juta lebih tinggi daripada bank samar. Makanya kita tulis T sama dengan bank samar ditambah sama 1,95 juta. Ya. Kita bikin persamaan keduanya kayak gini. Ya. Nah, sekarang kita harus mensubstitusikan persamaan 2 ini. Kita masukin ke persamaan pertama. Persamaan pertama kan T plus B sama dengan 28,75 juta. Nah, kita dapat persamaan kedua di mana T itu adalah B plus 1,95 juta. Nah, kita ganti T ini dengan B plus 1,95 juta. Jadi, kan kita mau masukin persamaan 2 ke persamaan 1. Berarti kan ini T ya teman-teman, B plus 1,95 juta nih ya. B plus 1,95 juta ini adalah T ditambah B sama dengan 28,75 juta. Gitu ya. Kan T plus B sama dengan 28,75 juta. Dimana T-nya ini udah diganti ya teman-teman sama aku. Bentar ya. Jadi ini ya, B plus 1,95 juta sesuai dengan yang persamaan yang udah aku buat di persamaan kedua ini. Nah, karena udah dapat kayak gini, berarti B plus 1,9 juta plus B sama dengan 28,75 juta. Nah, kita pindahin 1,95 jutanya, kita pindahin ke sisi kanan. Berarti kan berkurang nih. Dia dari sisi kiri pindah ke sisi kanan berarti berkurang 28,75 dikurangi 1,95. Terus ini B-nya ada 2 berarti tinggal ditambah ya. Jadi B plus B sama dengan 2B. 2B sama dengan 26,8 juta. Ini 28,75 dikurang 1,95 dapatnya ini. Terus B-nya berarti kita dapat deh 26,8 juta kita bagi sama 2. Berarti transfer melalui bank samar itu adalah 13 juta, 400 ribu. Ya, 13 juta 400 ribu transfer melalui bank samar. Berarti kas tunainya kan kita bisa cari dong melalui persamaan yang ini. T sama dengan B plus 1,95 juta kan. Dimana B-nya kita udah dapat nih 13,4 juta. Kita ganti aja. Nah, berarti T-nya sama dengan berapa? T-nya sama dengan ini ya 13.400 tambah sama 1950 15.350.000 ya. Demikian kita dapat nih angkanya yang ini. Bentar ya, aku underline dulu. Oke, kita dapat ya B sama T-nya. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang nggak paham gitu, masih kurang paham sama penjelasan aku, boleh ditanyain lagi di PC aku ya. Oke, kita udah dapat ya angkanya segini. Jadi kita tinggal masukin aja deh kas tunainya 15,35. 15.350. Terus bank samarnya itu 13,4. Nah, dengan demikian debit kreditnya sudah balance. Kita bisa klik save and new. Oke. Sekarang kita lanjut ya teman-teman untuk transaksi yang tanggal 11 Juli 2022. Perusahaan menerima pelunasan piutang dari Dep Wahana sama Didi Wood. Masing-masing 20% dari piutang yang mereka miliki. Nah, pelunasan ini diterima secara tunai. Oke. Karena ini ngomongin piutang, berarti kita bisa pilih yang customer ya. Caranya kita pilih yang list, terus kita klik customer. Ini aku perbesar dulu.
Nah, Depo Hana itu piutangnya 20 juta, terus Didi Wood itu piutangnya 27,5 juta. Nah, karena tadi di soal dibilang katanya menerima pelunasan masing-masing 20% dari piutang yang mereka miliki. Jadi, kita hitung dulu 20% dari 20 juta. 4 juta ya. Berarti coba kita iniin dulu. Kan dibilang katanya menerima, aku lupa soalnya. Oke, menerima pelunasan piutang melalui kas tunai. Berarti kita debitnya kas tunai. Terus kita kurangin piutang kita. Ya, kita isi dulu nih. Misalkan ini kan tadi kita udah ngitung yang Depo Hana 4 juta. 20% dari piutangnya si Depo Hana. Kita dapat nih tadi angkanya 4 juta. Berarti piutang kita kan berkurang nih. Kalau piutang berkurang kan di sebelah kredit ya teman-teman. Nah, ini subsidiary ledgernya kita isi dulu yang Depo Hana. Karena kan ini piutangnya milik si Depo Hana. Terus kalau kita klik enter, piutangnya itu kan yang dilunasin bukan cuma Depo Hana tapi dari Didi Wood juga ya. Didi Wood itu piutangnya 27,5. Jadi kita hitung juga 27,5 kita kali 20%, piutang yang dilunasin itu 5.500.000. Kita masukin yang angkanya piutang usaha sini 5.500.000. Kita pilih Didi Wood. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, kreditnya 9,5 juta, berarti kan kas tunai yang kita terima juga 9,5 juta ya total dari sini. Kita isi 9.500.000. Nah, ini kita bisa isi aja nih lunasan piutang dari Depo Hana dan Didi Wood. Oke, kalau udah kita bisa save and new. Debit kreditnya ada balance ya. Oke, jurnalnya udah benar, angkanya udah benar, tanggalnya juga udah benar. Sekarang kita lanjut ke tanggal 13 Juli. Moonlight and Sunrise Co. Jadi perusahaan kita terima pesanan untuk jasa konsultasi perpajakan dari Jui Eng. Total tagihan untuk jasa ini 10,5 juta. Nah, Jui Eng itu melunasi tagihan ini melalui transfer Bank ABC dan Bank Samer. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Kan dibilang kalau perusahaan kita menerima pesanan dari Jui Eng. Tapi Jui Eng udah melunasi tagihan ini. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini nanti di kuis atau UTS, di mana si customernya udah ngelunasin tagihannya secara full, itu bisa langsung kita anggap sebagai pendapatan. Jadi kayak perusahaan udah ngelakuin pendapatannya lah ketika dipesan nih sama si Jui Eng. Oke, jadi kita ubah ya tanggalnya ke tanggal 13 Juli 2022. Kita tulisnya pendapatan untuk jasa konsultasi perpajakan. Pendapatan untuk jasa konsultasi perpajakan. Nah, berarti karena pembayarannya melalui Bank ABC sama Bank Samer, jadi debitnya kita debitin ya Bank ABC. Angkanya antaran, Bank Samer. Nah, kreditnya itu adalah pendapatan konsultasi perpajakan. Oke. Angkanya kan 10.500.000 nih. Kita bisa cari ya. Jadi kalau Bank ABC kan berarti dia perbandingannya 10 ya. 10 per 25 kita kali sama 10.500.000. Hasilnya 4.200.000 di Bank ABC. 4.200.000. Berarti sisanya kan ini ya. Bank Samer berarti 15 per 25 kita kali sama 10.500.000. 6.300.000. Nah, 300. Kreditnya itu apa? Kreditnya berarti 10.500.000. Kayak dengan demikian debit kreditnya udah balance. Ya, kita enter panel atas kan tadi, terus save and new. Oke. Sekarang kita lanjut ke tanggal 14 Juli 2022. Kita ubah dulu kali ya tanggalnya 14 Juli 2022. Dibilang perusahaan melakukan pelunasan utang. Berarti pelunasan utang kepada Tuan Barney.
Lunasan utang, berarti kan utang kita akan berkurang di sebelah debit ya teman-teman. Utang berkurang di sebelah debit. Utang usaha IDR, oh ya angkanya. Jadi kita klik list, terus karena ini ngomongin utang berarti hubungannya ke vendor ya. Nah, dari aku maximize dulu. Loan bayar nih, utangnya 2,3 dia bilang. Oke. Dia nggak bilang kan tadi pelunasannya itu berapa persen. Nanti kita anggap semuanya dilunasin ya si 2,35 ini. Kalau gitu kita ingin aja deh. Kita debitin aja semuanya 235. 2350. Subsidiary ledgernya kita isi Tuan Barney ya. Kenapa? Karena ini kan utang yang dilunasin tuh utangnya Barney. Lunasannya dilakukan secara tunai berarti kas tunai kita berkurang ya. Kas tunai kita berkurang. Terus enter, panah atas. Debit kreditnya harus balance, baru save and new. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal 15 Juli 2022. Katanya perusahaan membayar tunggakan gaji bulan lalu sekaligus bayar gaji karyawan bulan ini melalui kas tunai. Nah, tadi kan kita udah nyari nih angkanya. Utang gaji itu adalah sebesar 5 juta. Nah, karena di sini dia bilang bayar juga nih gaji bulan ini, kan nggak dikasih tahu ya angkanya berapa. Tapi kita anggap aja berarti ini kan tunggakan gaji bulan lalu. Jadi kita anggap aja nih tuh emang utang gaji yang buat bulan kemarin gitu loh, belum dibayarin sama perusahaan. Dan kita anggap tiap bulannya tuh segini nominalnya 5 juta. Oke. Ini udah kita cari ya angkanya pas set up minggu kemarin. Berarti jadi tuh utang gaji ini berarti yang buat bulan Juni, buat bulan Juli juga segini. Nah, kita kan bayar utang gaji ya teman-teman. Oke, kita ganti dulu ya date-nya jadi 14 Juli 2022. Sorry, 15 Juli. Membayar tunggakan gaji bulan lalu sekaligus bulan ini. Berarti utang kita berkurang, utang gaji kita berkurang di sebelah debit. Terus ada beban gaji juga dong, karena kan ini yang bulan ini kita masuknya beban gaji ya teman-teman, kayak yang udah kita pelajari di AD1 ya. Ini angkanya sama-sama sebesar 5 juta berarti 5 juta. Nah, berarti kreditnya kan kita bayar pakai kas tunai, berarti kas tunai kita berkurang di sebelah kredit sebesar 10 juta. Enter, panah atas. Debit kreditnya balance, save and new. Oke. Kita lanjut ke transaksi yang tanggal 16 Juli. Membeli plastik wrap dari Nyonya Victoria dengan harga 600.000. Perusahaan mencatat plastik wrap sebagai perlengkapan kantor. Nah, teman-teman, ini kan kita menggunakan metode fluctuating fund ya. Nih, kita baca ya. Transaksi tanpa keterangan itu menggunakan kas tunai. Jika ada transaksi pengeluaran kurang dari 700.000, tadi kan kita beli perlengkapannya itu 600.000 ya teman-teman nih. 600.000. Maka menggunakan kas kecil. Nah, kita tuh pakainya metode fluctuating fund. Ingat, kalau misalkan pakai metode fluctuating fund, ya, kalau kita pakai metode fluctuating fund, ketika digunakan, itu kita harus ngedebitin kita tuh pakai apa, pakai uangnya buat apa. Dan kita beli plastik wrap yang dicatat sebagai perlengkapan kantor, berarti debitnya itu ke perlengkapan kantor. Kreditnya apa? Kreditnya kas kecil. Gitu ya teman-teman, sesuai dengan konsep yang udah kita pelajari tadi. Jadi debitnya apa? Perlengkapan kantor, kreditnya kas kecil sebesar 600.000. Karena kita pakai metode fluctuating fund ya. Jadi ketika penggunaan kas kecil itu harus di jurnal. Kita isi tanggalnya 16/07/2022. Beli plastik wrap dari Nyonya Victoria. Kita copy aja, terus kita paste. Kita debitin perlengkapan kantor sebesar 600.000. Terus kreditnya itu kas tunai 600.000. Enter, terus panah atas. Pasti debit kreditnya sama. Kalau udah kita klik save and close sih. Nah, udah.
video dari aku cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kowijaya ya, dengan menggunakan videonya Kowijaya. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Selamat melanjutkan transaksi berikutnya. Terus kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke PC aku ya, di Line atau Teams, terserah. Oke, sekian. Thank you semuanya.